Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya Ari. Dimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja. Terus kemudian kita bikin juga motokopi. Oh, Iya, motor sama kopi. Kalau Motor kopi. Moto Fashion Garage, saya sering dampingin Mas Iko Ya. kan. Cuman kalau Moto Coffee saya baru dengar nih. Motokopi. Dulu kita bikin di dekat stasiun Cakung. Pakai motor? Bukan. Maksudnya? Bukan. Jadi bengkel kita, ada bengkel, ada tempat ngopinya. Oh. Jadi itu kita pajang, terus kemudian kita juga sewakan di situ, ada sewa. Ini ide aja nggak apa-apa ditiru. Semakin banyak yang niru, semakin banyak entrepreneur di Indonesia, semakin baguslah negara kita ya. Jadi kita sewakan booth, ada 2 booth di situ. Teman-teman yang suka motor klasik dan mau jual boleh dipajang di situ. Oh. Ya ada casnya sih, ada casnya. Terus kemudian kalau laku, mungkin ada komisi tertentu. Nah itu menghasilkan. Jadi kita akan namakan motokopi. Ya orang yang datang sana suka kopi, suka motor, mau bengkel betulin motor juga one stop shopping untuk orang-orang hobi lah. Gitu. Untuk alkohol di sana. Oh oke. Jadi ke arah lebih ke sosial. Iya, lebih sosial. Nah di sana juga banyak anak-anak didik. Maksudnya? Anak-anak didik juga. Anak-anak didik, anak-anak yang kurang mampu, ini. Itu semua pekerjaannya Di sana. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang enggak. Sampai sekarang Udah enggak? sayangnya enggak karena saya udah waktu itu konsentrasi sibuk kerja ya. Sibuk kerja. Nah, Sama sekarang, sibuk nanam duit di sini? Kan ada enggak. beberapa. Kalau ditanam kan berbuah. Ini sengaja kita simpan tuh. Kalau nanam kan biasalah. Kalau orang kaya kan mulai lagi. Mas, kenapa sih motor mini? Kenapa nggak motor orang sekarang banyak lah katanya kalau orang pakai ini tanpa mendiskreditkan ya teman-teman. Artinya katanya kalau gengsi pakai motor gede aja, motor kelas besar gitu. Kenapa Mas Iko milihnya motor-motor unik dan mini-mini begini? Lari lagi sih itu ke filosofi hidup sih. Hidup cuma sekali, kalau kamu nggak jadi unik di antara yang lain buat apa? Oh, oke. Jadi kalau bisa dari hobi saya cari yang unik. Dari pekerjaan saya cari yang unik. Dari cara membawakan motivasi seminar gitu, saya cari yang unik gimana caranya. Jadi sekali lagi teman-teman yang masih muda, terutama motor-motor ini, hidup cuma sekali lagi ya. Jadi cari keunikannya di antara supaya Jadi yang unik ya Mas? ya Jadi yang unik, jadikan hobi jadi penghasilan? jadi Atau penghasilan jadi kalau bisa, pekerjaan? iya. Karena Tapi kan sorry, Mas dulu kan juga bukan langsung seperti ini. Waktu dulu kan sempat jadi karyawan kan? sempat jadi karyawan. Heeh. Tapi selama jadi karyawan, saya di 2008 sudah bilang ke perusahaan, saya sebenarnya nggak mau kerja, tapi kalau bapak kenal baik, bapak nawarin saya ya, saya persyaratannya cuma satu, saya kerja di situ dan diperbolehkan untuk tetap bawain seminar atau ngajar, karena itu passion saya mulai awal. Terus kemudian yang kedua, profesi saya, jabatan saya tidak jauh dari kesenangan saya mengajar. Jadi mulai entrepreneur mulai kapan? Ya mulai 2008 kalau nggak salah itu. Udah mulai perusahaan udah tahu. Kan ini ada runutannya Mas. Artinya saya tahu persis untuk menjadi seorang karyawan, beli motor begini aja mungkin agak butuh waktu lama ya Mas. Berarti ini Mas Iko memulai satu dapat itu justru pada waktu Mas Iko udah jadi entrepreneur? Atau sebelumnya udah? Sebelumnya sudah. Sebelumnya sudah? Sebelumnya sudah. Karena Itu diniatkan nabung? Ini kan kalau orang hobi kan gila katanya Mas, apapun dijalankan gitu. Iya, kalau bisa ya, yang pertama memang harus diamankan dulu uang keluarga, uang dapur ngebul. Dengan cara apa ya? Dengan cara gaji bulanan itu. Nah kalau mau pengen hobi, berarti tidak boleh kotak-katik gaji bulanan. Nggak boleh penghasilan yang Nggak memang boleh, harus rumah tangga, nggak untuk usah. anak, untuk Oke. istri, udah. Kalau bisa cari lain dari mana? Saya ya seminar-seminar. Biasanya Sabtu
atau minggu, atau cuti saya. Oh, oke. Waktu dulu, Iya. waktu masih. Iya. Oke. Atau sakit yang direncanakan. Dulu waktu kerja juga gitu, Sakit saya yang sakit yang direncanakan. direncanakan. Oh, sakitnya nanti ngajarnya tanggal 22 Oh, misalnya hari dibikin Rabu. sakit. Ah, udah siap-siap sakit gitu. Siap-siap sakit. Iyalah. Tapi hasilnya kan luar biasa, Mas. 20 yang ada di sini lebih kurang, ya lebih kurang 20. Iya, 20, 30-an lah Berarti sampai ya di belakang. 30-an sama di belakang yang lain ada tersebar di teman-teman Mas Iko. Mas yang paling tua umur berapa sih? Ada di sana 38, Tahun 38. tahun 38 mereknya Solex. Hah? Solex. 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 Terus ada lagi yang tahun di atasnya tahun 50 atau 40 ya, itu Ducati. Oke. Ducati Cucciolo. Ada di sini. Enggak, di Mega satunya. Yang Solex ada di pojok itu. Oh. Yang oke. Ducati Cucciolo di goes, itu juga di goes, tapi mesinnya di depan. Mas, bedanya pasti beda ya, artinya perawatan motor-motor yang sekarang dengan motor-motor zaman ya tahun-tahun 80-an, tahun 70-an, apalagi yang Mas Iko bilang ada tahun 38. Ini segini banyaknya, tiap hari dipanasin nggak, Mas? Kalau yang 2 tak, jadi ada 2 tak, ada 2 tak tuh yang ngebul lah, tang 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 tang, soalnya kayak Yamaha dulu ya. 2 tak itu relatif kudu lebih sering dipanasin dibanding 4 tak. Oh, oke. 4 tak. Harus. Iya, harus. Jadi kalau yang ngebul-ngebul pakai oli samping itu kalau bisa dipanasi secara rutin. Kalau enggak macet itu. Rutinnya gimana? Rutinnya seminggu sekali, Iya, 2 minggu sekali? mungkin 2 minggu sekali. Kalau bisa dinaikin. Jadi Oke. Nah, ini saya ngelihat ada beberapa motor kan, ada yang Jepang, ada yang lupa. Eropa. Kalau ditanya Mas, untuk motor klasik ya, mini kayak begini, Mas lebih seneng motor Eropa atau motor Jepang? Motor Atau Asia Eropa. lah ya? Iya, 95% motor mini itu diproduksi oleh Jepang. Oh ya, Iya, berarti ini kebanyakan Jepang. kebanyakan Jepang. Saya pernah dengar dari Ada satu ini Itali nih. Morini Franco. Oh, ini nih. yang special engine yang mana yang Mas Iko bilang waktu itu? Special engine. Ha-ha. Special engine-nya itu ada di tempat lain. Oh, waktu itu kan saya sempat kesini, Mas Iko, kita barengan naik motor, ada yang special engine buat motor seperti motor trail tapi special engine. Oh, ini Itu? Suzuki itu? Suzuki. Gila ya, bisa dapat. Tapi saya sih beneran loh Mas. Mungkin buat teman-teman banyak sekali yang kalau boleh nggak teman-teman datang ke sini? Boleh. Boleh ya? Asal bawa upeti lah. Pakai martabak. Martabak. Iya, anak motor biasanya gitu, nggak ngarep. Nggak. Aduh. Boleh, terutama anak muda yang pingin tahu histori motor, terus kemudian pingin berhobi dengan benar, terus tidak merugikan orang lain. Jadi ingat loh, hobimu tidak boleh merugikan orang lain. Kalau bisa hobimu ambil dari uang hasil jerih payahmu, jangan memberatkan orang tuamu. Jadi ayo berhobi dengan benar gitu. Mulainya gimana Mas buat teman-teman? Mulainya gimana kalau mereka mau, anggaplah mau motor mini seperti ini yang jarang sekali orang punya. Karena kan tahun kemarin setahu saya ada muncul motor mini ya, yang versinya baru. Dan itu juga jadi rebutan kan Mas? Iya. Bahkan inden kan? Iya. Bahkan inden. Apa mereka Punya saya warna kuning. belum datang? Jangan. Kalau udah datang saya mau lihat Mas. Iya, belum. Katanya sih sebagian ada yang udah datang loh Mas. Iya, sebagian udah datang. Waktu itu belinya di IMS apa? Ya, di IMS. Lupa saya. Uang mukanya 5 juta. Oh iya? Balik lagi Mas, untuk teman-teman yang mulai nih, apakah dia harus mulai dengan yang mahal itu loh Mas? Lumayan mahal ya untuk sebagian orang yang baru. Atau dari sini yang model-model seperti ini, orang yang mau mulai itu biasanya butuh berapa rupiah sih Mas untuk punya satu? Kalau yang ori ya? Ori berarti ada surat lengkap ya? Iya, itu dia. Kalau ori sekarang kan banyak kan teman-teman itu mengcustom. Kalau saya motor mini yang memang original, ori mini. Lebih ke originalitas yang dikejar. Tapi bagi teman-teman yang mungkin masih kocek anak muda yang masih mau belajar motoran, itu biasanya disesuaikan. Mereka membuat malah
bukan motor mini original, tapi motor besar yang diminikan. Ya, saya sering lihat. C70 Betul. diminikan, Betul. V80 diminikan, Mm-mm. GL diminikan, CB diminikan. Mm-mm. Honda Win diminikan, boleh ya, sah-sah saja. Mm-mm. Satu, suratnya ada. Yang kedua, dia bikin senang itu dulu deh. Mm-mm. Dan hobinya nggak menyalahi aturan. Mm-mm. Gitu. Nah, tapi kalau mau main orian dan bersurat, nanti bertingkat aja lah. Kalau itu udah belajar, bikinan sendiri, kreasi sendiri, akhirnya udahlah, disimpan. Merangkak lagi ke motor-motor jadul, agak motor jadul. Motor jadul, yang minian nggak apa-apa. Yang minian yang bahan. Referensinya mereka bisa dapat dari mana ya, Mas? Nah itu dia, kalau referensinya aneh-aneh mas. Mm-mm. Saya nemu dari kolektor juga. Jadi referensi itu paling enak adalah deketi kolektor. Datang ke Mas Iko ngobrol. Jangan ke saya semua. Ya jangan lah. Iya Jangan, repot. jangan. Saya orang sibuk. Mahal ntar upetinya tadi. Jam 5 sore itu sibuk ngitung duit. Jadi kalau bisa deketin kolektor. Kolektor karena kolektor itu punya pengetahuan, biasanya pengetahuan yang bener-bener murni, masih originalnya, masih seneng ini. Dan dia punya kenalan banyak. Nah deketin aja mereka. Tergantung siapa yang Anda deketin. Kalau Anda deketin dari bengkel ya, dari bengkel teman-teman bengkel biasanya motor gede yang diminikan gitu. Kalau balik lagi ke berapa biayanya, berapa ini Budgetnya ya lah. relatif ya, jangan ngomong mahal ya karena ini hobi ya. Ya, hobi. Karena ini hobi. Nah, ini taruhlah ini sekarang di tahun ini aja udah bisa menembus 70-an kalau memang ori dan bersurat. Oke, atau mungkin teman-teman yang di tahun-tahun 90-an, 80-an juga mungkin belum semahal ini kali ya, Mas. Ada Honda atau yang CB. Mini-minian. Oh, mini-mini. Mini-mini ori itu kebanyakan dia di 90 ke bawah. 90 ke bawah. 90 ke bawah. Kayak ini tidak bersurat, ini di belakangmu itu Pasola itu Ini yang dulu dari- dapatnya 14 juta. Oh ya. Sekarang pasti banyak orang yang cari ini. Iya. Ditawar berapa, Mas? Nah, ini ditawar. Ini juga ditawar nih. Ini aja sampai mini. Ditawar berapa, Mas? Ada yang orang nawar gitu nekat? Ada. Cuman ya saya tetap nggak jual ya. Ditawar sekian lah. Iya. Tapi teman-teman, gini, inilah masih kok kesehariannya teman-teman nanti bisa lihat di @motivation_guards ya. Nah teman-teman lihat itu, dan saya kalau kesini nggak akan pernah selesai dalam 30 menit, 1 jam. Saya nunggu Mas Iko masuk, terus saya bawa motor. Mas Iko, thank you udah mau diganggu di garasi siang-siang kayak begini. Di tengah kesibukan kita bisa lihat sebagian koleksi motornya Mas Iko. Sama-sama. Mungkin ada yang mau disampaikan teman-teman? Sama-sama. Ya buat teman-teman yang masih muda lah, yang suka motor, satu, kalau mau modif ya hobi macam-macam sesuai dengan konsep ya. Kalau mau modif ya bener-bener modif yang sesuai peraturan pemerintah, ada suratnya, kemudian di jalan makainya bener, terus secara fungsi juga baik dan tidak merugikan orang. Terus kemudian kalau yang suka motor klasik ya cari yang bener, terus kemudian cari kenalan-kenalan, klubnya juga yang bener, jadi bermotoran dengan benar. Jadikan hobimu. Terus kemudian saran saya satu lagi, kalau bisa jadilah sosok yang unik, tidak hanya motormu tapi pribadimu juga harus unik. Terus kemudian cara mencari duitmu juga unik ya, dan suksesmu pasti unik juga. Itu aja. Thank you Mas Iko. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Teman ngulik, hari ini kita selesaikan. Kita ketemu Mas Iko. Banyak hal yang kita pelajarin dari koleksi motornya Mas Iko. Tapi yang jelas, jadilah pribadi yang berbeda, jadilah pribadi yang unik. Dan satu hal, bahwa jadikan hobimu sebagai pekerjaanmu. Thank you ya. See you teman-teman.